Ahmad Taufik Hussein yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan pers yang terus teguh mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi, terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Penanganan perkara ini tentunya juga meneguhkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dilakukan di sektor-sektor pemerintahan, baik di kementerian lembaga, pemerintah daerah maupun di sektor usaha, tapi juga butuh untuk menyentuh sektor-sektor penting, salah satunya sektor pendidikan yang tentunya juga memiliki kedekatan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Selain itu, dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, kami juga perlu sampaikan bahwa pada pekan ini tanggal 19-20, yaitu pada hari Rabu Kamis kemarin, KPK melalui kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat bersama dengan Majelis dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri juga menyelenggarakan forum penguatan integritas ekosistem kampus, di mana dalam forum itu kita sama-sama memetakan resiko-resiko terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Namun tentu sangat ironi dan kami menyayangkan pada saat kami melakukan pembahasan justru kemudian ada oknum-oknum yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Baik rekan-rekan media, kita akan mendengarkan Pak Dirdik untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara terkait dengan kegiatan penindakan dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kepada Pak Ahmad Taufik Hussein kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Budi. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman pers yang sampai malam ini, detik ini, sudah hampir mau melewati hari ya, masih tetap setia di 3 hari ya, kantor KPK. Baik, kita beralih terlebih dahulu, tadi sudah disinggung sebelumnya oleh Mas Jubir bahwa kita ke dunia pendidikan yang memang ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya. Tentunya masih ditemukan praktek-praktek koruptif begitu di dunia pendidikan, ini sangat memprihatinkan. Kalau kemarin kita sudah update terkait perkara-perkara tunggakan, sebelumnya juga perkara tertangkap tangan, nah kita juga yang dari kepala daerah ya, kita terkait ke dunia pendidikan. Baik, teman-teman, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Pada hari ini kita akan lakukan secara detail begitu untuk menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan atau di Keputusan Penindakan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD Purwokerto. Kita akan menyampaikan peristiwanya terkait dengan perbuatan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggara negara di Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sedang berproses sampai hari ini. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa menjelang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dalam konteks kalender akademik yang dilakukan setiap tahunnya, UNSUD membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri
Jadi ada 3 jalur, yaitu ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan yang terakhir adalah Seleksi Jalur Mandiri. Bahwa kemudian seleksi jalur mandiri di Unsud ini merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsud, di mana dalam proses penerimaan tersebut calon mahasiswa dikenakan biaya pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP yang berbeda-beda sesuai golongannya masing-masing. Seperti ini misalnya di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 rupiah juta, 7,1 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi ada rentang gitu ya. Ada rentang yang dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Sementara di rentang IP pada Fakultas Kedokteran itu mulai dari 100 juta sampai dengan 260 juta. Ini untuk yang di Fakultas Kedokteran. Ini ada rentang untuk iuran pengembangan institusi yang berbeda-beda yang tentunya ini memang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta atau mahasiswa baru. Namun demikian dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri ini, KPK kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh Unsud, yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru, tentunya orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa klaster, ada 3 klaster yang kemudian dikelompokkan oleh tim dari peristiwa kegiatan rangkaian kegiatan penyelidikan sampai kemudian hari ini kita sudah menetapkan naik ke tahap penyidikan. Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian Saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh Saudara DMW dan AW sendiri. Diketahui bahwa Saudara DMW dan AW melaporkan hal tersebut kepada Saudara NAP, Warek 3, yang selanjutnya NAP atas sepengetahuan ASO selaku rektor meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk
menanggulangi atau pengembalian sebagai pengembalian uang kepada pihak orang tua dimaksud yang pertama tadi, yang anaknya dinyatakan tidak lulus. Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta tadi, Saudara NAP melalui DMW, Saudara AW, dan Saudara MYN, ini selaku pihak swasta yang sekaligus merupakan keponakan dari Saudara ASO, menjanjikan dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu proyek pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan proyek pengecatan gedung di lingkungan Unsud. Bahwa paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN yang tadi merupakan keponakan dari Saudara ASO selaku rektor. Yang selanjutnya pencairan dari pekerjaan proyeknya itu dicairkan dan pembayarannya kemudian diberikan atau dialihkan kepada pihak swasta yang dimaksud untuk kemudian menutupi pengembalian uang yang diminta oleh mahasiswa baru yang dinyatakan tidak lulus. Ini untuk klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua, bahwa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, Saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh Saudara Rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsud, dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh Saudara ASO selaku Rektor kepada Saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Atas hal tersebut, MYN atas pengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan untuk kepentingan Saudara ASO. Ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai diduga penerimaan gratifikasi yang apabila diperhitungkan yang sudah ditemukan faktanya oleh penyelidik saat ini yaitu sekitar total 680 juta rupiah. Kemudian Saudara ASO juga diduga memerintahkan Saudara MYN untuk melakukan pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah yang diatasnamakan Saudara MYN. Jadi penggunaan uang-uang yang didapatkan oleh Saudara MYN itu digunakan atas perintah Saudara ASO untuk membelikan aset berupa tanah yang diatasnamakan Saudara MYN. Sehingga dalam hal ini Saudara MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang kegunaannya diperuntukkan Saudara ASO. Kemudian ada klaster yang ketiga. Ini di luar peristiwa yang klaster pertama dan kedua, bahwa pada periode yang sama diketahui Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsud. Ini juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. Saudara S berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsud. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang sering berkomunikasi dengan Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik dan juga anggota panitia penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Dalam komunikasi tersebut, Saudara ES atas pengetahuan Saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kemudian setelah ada kesepakatan mengenai mahar yang sudah disepakati antara ES dan pihak
pihak yang mengurus jalur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Saudara IS kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru yang saat ini ditemukan total mencapai sekitar 1,12 miliar rupiah. Ini berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi kemudian ini akan terus didalami apakah ini juga mundur ke belakang di tahun-tahun sebelumnya juga ada perbuatan-perbuatan yang sama. Bahwa atas penerimaan tersebut, Saudara IS kemudian melaporkan kepada Saudara ISO selaku rektor. Dan bahwa kemudian Saudara ISO memberikan akses user ID-nya, ini modus terkait dengan bagaimana kemudian untuk mempengaruhi di sistem penerimaan secara elektroniknya. Jadi Saudara ISO memberikan akses user ID kepada Saudara ES untuk proses otorisasi atau mengklik atau memberikan approval dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi. Ini ada 3 klaster. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan, bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Selanjutnya terhadap 12 orang yang ada di Purwokerto telah dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas dan kemudian 7 orang dibawa ke Jakarta. Sehingga yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih sejumlah 9 orang. Yaitu Saudara ISO selaku Rektor Unsud, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud, Saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, Saudara MYN selaku pihak swasta, Saudara KPR selaku Wakil Rektor 2 Unsud, yang juga turut diamankan. Yang ke-8 Saudara AA selaku pihak swasta dan yang terakhir yang ke-9 Saudari YW selaku pihak lainnya. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang ada dibawa untuk kemudian dilakukan penyitaan, yaitu uang tunai senilai kurang lebih 665 juta dan juga ada barang bukti yang juga diamankan berupa saldo dalam rekening senilai kurang lebih 99 juta. Yang ini merupakan bagian dari pengumpulan uang setoran atau pungutan dari calon mahasiswa baru yang tadi dinegosiasikan untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dari konstruksi tersebut, KPK telah menemukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUH baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara ASO selaku Rektor Unsud, yang kedua Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3, Saudara IS selaku Kepala Bagian Akademik Unsud, Saudara DMW selaku pihak swasta, Saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam Saudara MYN selaku pihak swasta. Atas perbuatannya, para tersangka
disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya tentunya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan akan dilakukan upaya paksa saat ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Melakukan upaya penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Sejak hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026. Penahanan dilakukan di rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini juga KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu atau ikut berkontribusi terlaksananya kegiatan penyelidikan yang kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, khususnya kepada Polresta Banyumas, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Mas Jubir, disilakan. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Di mana dalam perkara ini KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Melalui pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat, KPK secara berkala juga memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional melalui survei penilaian integritas atau SPI pendidikan, di mana pada tahun 2024 skor integritas di tingkat perguruan tinggi berada di angka 66,15 atau masih masuk dalam zona kuning. Angka ini membuka ruang perbaikan pada ekosistem pendidikan, termasuk dalam hal memastikan proses penerimaan peserta didik atau mahasiswa baru, agar berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan tidak lagi disusupi praktik-praktik transaksional. Karena itu pada tahun 2026 ini KPK kembali melakukan pengukuran SPI pendidikan untuk mengcapture kondisi terkini, baik integritas, risiko korupsi, serta efektivitas pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengukuran ini telah dilakukan sejak bulan April hingga pertengahan Agustus 2026. KPK berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi integritas di lingkungan pendidikan sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga harus dibangun melalui pencegahan, pendidikan, penguatan tata kelola, serta tentu adalah keteladanan dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pendidikan. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita beralih pada sesi tanya-jawab, kami akan menampilkan pada saat tim mengamankan barang bukti dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di wilayah Purwokerto.
datanya. Semuanya Pak, semuanya. Keluarkan. Semuanya. Cuma ini. Enggak, Rekening Bapak keluarin semua. Ini ada tulisannya. Oke. Terus buka dulu ini. Diangkat. Oke. Berikutnya. Buka, diangkat, diperlihatkan. Oke. Jadi itu barang bukti yang diamankan dari saudara ES selaku kepala bagian akademik pada saat rangkaian peristiwa tertangkap tangan, yaitu di ruangannya uang senilai 665 juta rupiah. Ini juga bagian uang-uang yang diamankan tersebut. Baik, kita akan menampilkan langsung barang bukti yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Silakan. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang pertama terkait dengan perkara ini. Satu, Mas Mario sudah angkat tangan. Dua, nanti sebut nama dan media Mas ya. Dan ketiga juga. Kita tiga dulu Mas Yudi ya, di posisi tengah. Nanti sesi berikutnya. Silakan Mas Mario. Iya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Terima kasih Pak Dirdik dan Pak Jubir. Ya, ini saya ingin mengkonfirmasi saja terkait pertama, apakah memang saat rektor itu ditangkap, memang sudah dalam posisi dia juga tengah melakukan penerimaan atau transaksi, kan diketahui juga kan pada saat itu rektor ini ditangkap di Jakarta yang informasinya tengah mengikuti acara yang disampaikan Pak Jubir tadi soal pertemuan rektor-rektor itu yang pertama. Nah terus kedua, bila tadi di konstruksi perkara ada jeda tahun yang berbeda dari penerimaan yang kita ketahui kan bahwa Ahmad Sodik ini selaku rektor ini merupakan petahana atau 2 periode. Artinya apakah KPK sudah mengetahui bahwa
praktik-praktik pemerasan ataupun penerimaan suap dan gratifikasi itu sudah terjadi sejak periode dia pertama selaku rektor di Unsud. Nah, yang terakhir ini saya yang menjadi kembali lagi menanyakan entah kebetulan entah misteri. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa OTT ini tepat persis 4 tahun ketika KPK menangkap Rektor Unila pada 19 Agustus 2022. Ini emang dipas-pasin atau memang ada peringatan 4 tahun sekali penangkapan rektor oleh KPK? Kalau coba dicek, itu persis. Dan gaya dari Ahmad Sodik ini gaya Karomani. Sama gayanya. Gaya cara dia bermainnya itu, kalau Karomani pakai ketua senat, ini pakai ponakannya. Nah ini kan, apa memang setiap aksi KPK melakukan penindakan itu bisa menular di tempat itu atau menular ke tempat lain? Mungkin bisa jadi evaluasi apakah karena, maaf sedikit saya menganalogikan, kalau kita sering nonton film Indosiar terkait hidayah-hidayah itu banyak, jujur saja, banyakkan orang melihat trik negatifnya ketimbang ujung di endingnya. Penyesalan dan akhir. Ya sama ini, kayak penegakan korupsi yang dilakukan KPK di suatu tempat dan kemudian dipaparkan konstruksinya itu pasti dipraktekkan di tempat lain. Apakah KPK melakukan evaluasi seperti itu nggak dengan psikologi masa yang saya analogikan dengan menonton sinetron di Indosiar yang apa namanya hidayah apa itu namanya itu azab kayak gitu ya, artinya masyarakat itu justru bisa lebih banyak menonton, mengambil sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya. Ya mohon dipaparkan, dicerna menurut kaidah Gen Z lah, minimal kayak gitu. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Tidak hanya pertanyaan tapi juga diskursus ya soal bagaimana pemberantasan korupsi itu bisa lebih efektif juga ke depannya. 3 poin pertanyaan kami catat. Berikutnya kita bergeser ke sisi tengah. Mohon nama dan media, silakan. Andi dari Kata Data, ada 3 pertanyaan. Mas Andi dari? Kata Data, ada 3 pendalaman. Pertama, ini kan Pak Rektor ini udah menjabat sebagai Warek Akademis sejak 2018, terus jadi Rektor di 2022, lanjut sampai sekarang kan. Nah, itu tadi katanya mau dikembangkan, itu sejauh apa pengembangannya? Apakah saat Pak Sodikin ini rektor aja atau sampai warek atau mungkin sampai dekan pas 2010 atau sejauh apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, salah satu terusnya di 2025 ya Pak. Itu sekarang kan calon mahasiswa 2025 itu udah jadi mahasiswa semester 3 sekarang. Itu nasibnya akan seperti apa kepada mahasiswa yang ternyata udah membayar masuk dengan cara yang tidak bagus itu. Terus yang terakhir, boleh dikasih penegasan nggak Pak? 2 alat bukti utama yang menjadi penetapan tersangka tuh udah boleh dikasih tahu atau masih jadi bahan penyidikan? Terima kasih. Baik Mas Andi, 3 poin ya terkait dengan pengembangan, kemudian berkaitan dengan mahasiswa yang diduga dulu memberikan sejumlah uang dan bagaimana nasibnya, dan yang ketiga terkait dengan alat bukti. Saya bergeser ke sisi kiri. 3 dulu Mas Wahyu. Nama dan media, silakan Mas. Ya, baik, sebenarnya saya Pradia dari Kumparan. Izin menanyakan Bapak untuk apakah benar untuk uang suap ini itu untuk jalur mandiri masuk Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Lalu di sini kan di rektor itu memasang tarif. Itu berapa tarifnya? Kemudian orang-orang berapa
ikut menyuap masuk ke unsur itu masuk ke fakultas apa saja, dan terakhir modusnya seperti apa? Mas Pradia ya, 3 poin ya. 4. Tadi beberapa sudah dijelaskan juga ya di awal, nanti Pak Dirdik nanti akan jelaskan kembali secara garis besar. 3 dulu ya kawan-kawan, mohon Pak Dirdik dari Mas Mario, Mas Andi dan juga Mas Pradia. Baik, terima kasih Mas Budi. Yang pertama Bang Mario, untuk saat penangkapan rektor ya di Jakarta, jadi untuk kegiatan penindakan itu sendiri ada di 2 lokasi yang berbeda, memang ada di Purwokerto dan di Jakarta, karena tentu tim membagi secara ini strategi di lapangan ketika memang ada pihak-pihak yang tidak posisinya tidak satu tempat begitu. Nah, kebetulan memang untuk saudara ASO selaku rektor ini memang sedang ada acara di Jakarta. Tapi apakah ada transaksi? Saat itu tidak ada tim menemukan fakta yang bersangkutan langsung bertransaksi begitu. Tetapi memang kemudian karena ini rangkaian peristiwa penyelidikan itu ditemukan sejumlah barang bukti yang kemudian itu memenuhi unsur peristiwa tertangkap tangan, artinya barang ada padanya, ditemukan unsur barang buktinya. Kemudian ketika dikonfirmasi bahwa pihak-pihak yang diamankan pada saat itu membetulkan atau memberikan konfirmasi keterangannya kepada rekan-rekan tim penyelidik yang di lapangan bahwa ini adalah salah satu bukti atau barang bukti yang terkait dari pengumpulan uang-uang pungutan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di UNSUD begitu. Jadi memang membetulkan. Kemudian untuk jeda tahun gitu tadi ya, ada ini maksudnya waktu yang sebelum yang ke Unila nih tadi. Maksudnya yang kedua itu pertanyaan dari Bang Mario, ini ada 2 peristiwa begitu ya? Oh ya, ada 2 periode. Ya, berdasarkan barang bukti atau dokumen-dokumen yang ditemukan catatan-catatan dari tim atau staf di bagian akademik, itu peristiwanya ada dari tahun 2025 dan 2026. Nah, kemudian dari beberapa permintaan keterangan klarifikasi memang ini sudah berlangsung lama, tetapi kan kita tidak kemudian tim kan tidak, kalau tidak ada data, tidak ada dokumen kan tidak bisa menyimpulkan begitu ya. Nah, nanti itu tentunya akan didalami di proses penyidikan yang berjalan, karena ini kan masih tahap awal. Ketika naik penyidikan itu hanya terkait dengan perbuatan yang memang ada kecukupan 2 alat buktinya tadi. Ini menyambung ke pertanyaan yang Mas Adi tadi, apa yang mendasari kita melakukan penetapan tersangka, karena sesuai dengan pasal 90 KUHP itu kan penetapan tersangka harus minimal 2 alat bukti begitu. Nah, apa alat buktinya? Salah satunya tadi keterangan dari para pihak, keterangan saksi, artinya pihak-pihak yang diamankan itu membetulkan, membenarkan bahwa ada sistem penerimaan mahasiswa yang jalur mandiri ini dengan pungutan, dan itu diketahui oleh saudara rektor. Itu 1 alat bukti keterangan. Alat bukti kedua itu berupa catatan-catatan dokumen atau barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan para pihak tadi yang diamankan. Artinya alat bukti yang pertama, yang kedua kan harus ada kesesuaian begitu. Nah, yang berikutnya juga alat bukti elektronik BBE yang itu juga merupakan pengembangan alat bukti, bahkan di KUHP baru itu menjadi alat bukti tersendiri, selain ada yang 4 atau ada 5 yang di KUHP baru, di KUHP yang baru itu kan kemudian dikembangkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti tersendiri gitu. Yang tentunya yang terakhir adalah barang bukti uang. Barang bukti itu juga barang bukti petunjuk, sehingga itu dalam rangkaian peristiwa dan alat-alat bukti tadi
terjadi persesuaian peristiwa pemerasan dalam klaster yang pertama tadi, kemudian ada klaster kedua dan ketiga itu adalah peristiwa penerimaan berupa gratifikasi. Gitu. Nah, untuk yang ketiga dari pertanyaan Bang Mario, ada waktu yang bertepatan dengan kejadian di peristiwa tertangkap tangan juga dengan Rektor Unila gitu ya. Ini memang justru membuktikan bahwa KPK dalam melakukan penegakan hukum tidak mensasar atau mentarget pihak-pihak tertentu gitu, atau ada pesanan-pesanan. Karena ini memang murni adalah mungkin kalau peristiwanya ini kan sama, yaitu dalam modus penerimaan mahasiswa baru. Di bulan-bulan Juli, Agustus, September itu kan memang musim tahun ajaran baru gitu ya. Dan itu kelulusan dari anak-anak SMA yang kemudian melanjutkan ke jenjang universitas. Jadi tidak ada justru analisa bahwa apakah karena setahun setelah peristiwa Unila pun juga kita tidak melakukan penindakan terhadap peristiwa yang sama gitu. Ini selang sekitar kalau tahun Unila kan 2022 ya, jadi sekitar 4 tahun kemudian gitu. Apakah tadi ada analisa-analisa sehingga kemudian tahun pertama atau tahun kedua setelah kejadian Unila itu tiarap gitu, tidak ada lagi peristiwa seperti itu. Tapi kemudian karena sudah lupa, mungkin sudah lama KPK tidak ada lagi seperti itu. Nah, ini muncul lagi. Jadi memang murni ini adalah dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan KPK yang kemudian penyelidikan itu serangkaian tindakan kemudian yang ada peristiwa tertangkap tangan begitu. Jadi ini memang tidak ada target atau men-setting atau men-TO gitu kepada pihak-pihak lembaga maupun pihak-pihak individu gitu. Kemudian yang kedua tadi ke Mas Adi untuk Rektor ASO, sebelumnya juga Wakil Rektor ya, jadi betul. Tapi memang untuk pengembangan nanti di penyidikan yang saat ini sedang atau akan berjalan, kita akan kembangkan batasi di jabatan rektornya. Karena tentunya di tahun 2025 itu adalah masuk periode kedua yang bersangkutan. Karena periode pertama itu 2002 sampai dengan 2024. Kemudian 2024 sampai 2026. Nah, tentunya ada peristiwa nyambung antara 2004 dan 2005 itu yang nanti diputuskan untuk dikembangkan pada saat yang bersangkutan menjabat rektor gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila memang ada fakta-fakta terkait bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat wakil rektor begitu juga ada perimaan-perimaan, nah ini juga akan nanti dikembangkan. Salah satu pengembangan yang juga sempat dibahas tadi di pembahasan expose atau gelar perkara begitu ada penerimaan atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset. Kemudian untuk yang kedua terkait pertanyaan dengan nasib mahasiswa, memang ada yang tahun 2025, termasuk pun yang 2026 dapat kami tegaskan begitu bahwa KPK dalam rangka penegakan hukum yang saat ini berjalan itu tidak masuk ke ranah dari sisi status kemahasiswaannya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar seperti biasa. Karena ini memang bukan ranah untuk kita di penegakan hukumnya. Tetapi apakah itu akan ada evaluasi atau koreksi dari pihak rektor atau Kementerian Pendidikan itu hal yang berbeda gitu. Jadi kita tidak masuk ke sisi itunya Mas Adi. Jadi murni kita dari sisi penegakan hukum, peristiwa pidananya, karena ada kuasa atau ada otoritas dari pihak universitas, yaitu tentunya rektor dan pihak-pihak yang membantu, kemudian itu dinegosiasikan, ditransaksikan dengan sejumlah uang, gitu. Sehingga itu masuk konstruksi ke pemerasan atau gratifikasi yang tadi pasal kita sudah sangkakan.
Yang ketiga tadi sudah terjawab mengenai 2 alat bukti ya. Kemudian ke Mas Pradia, apakah besaran untuk tarif yang fakultas kedokteran tadi yang klaster pertama itu sudah saya sebutkan ada 650 juta rupiah yang diminta. Tapi kemudian itu kan dinyatakan tidak lulus di prosesnya begitu. Itu kemudian ada dinamika orang tuanya minta pengembalian. Itu kan tadi konstruksi yang pertama yang masuk kategori pemerasan. Kemudian ada fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan itu antara lain Fakultas Perikanan ya. Ada salah satu perikanan, ada beberapa fakultas hukum juga ada. Itu yang sementara tercatat data di dokumen yang ada, tapi pastinya ini kita akan kembangkan untuk sisi-sisi detailnya seperti apa itu sudah masuk nanti materi di penyidikan yang berjalan ya. Tetapi yang bisa kami update bahwa dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur mandiri itu sudah disetting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa yang nanti akan dikelola untuk bisa di kuota untuk yang dimintakan sejumlah uang gitu. Jadi ada hitung-hitungannya yang kami sebutkan, yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungannya tadi. Itu Mas Yudi. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah memberikan jawaban kepada 3 penanya. Sudah sangat lengkap ya. Sepertinya mewakili dari pertanyaan semuanya. Oh masih ada Mas Rio ya. Mas Rio, Mas Wahyu, Mas Yudi ya. Silakan. Mungkin dari Mas Wahyu dulu yang dekat dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu pertanyaan aja. Ini juga sebenarnya agak ngeri-ngeri juga kalau dokter hasilnya yang menghasilkan dokter yang akhirnya nanti yang melakukan malpraktek atau nirempati ya, kayak beberapa waktu lalu pasien-pasien BPJS ini dibully sama dokter. Dan pertanyaannya apakah ini kasusnya bisa berlaku tidak surut gitu ya, atau kasus-kasus lama seperti yang diketahui pada tahun 2024 ini kan mahasiswa ini di Unsud melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait kenaikan UKT sebanyak 5 kali lipat dari UKT yang sebelumnya. Dan ini kalau nggak salah diduga juga Warek yang mungkin sama dengan Warek yang sekarang jadi tersangka ya, yang Warek 3. Warek 3. Ya, ini kan menghadapi mahasiswa dengan gaya flexingnya, dengan jam Rolexnya, dengan pakaian-pakaian mewahnya. Apakah ini juga akan diusut juga terkait itu dengan kenaikan UKT sebanyak 5 kali lipat dari biasanya? Itu aja saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Mas Wahyu 1 poin, terima kasih. Mas Rio, silakan Mas. Ya, malam. Ini kan di Banyumas sempat diperiksa Warek Nor Farid, terus juga kan ini ada Warek Kuat, itu tidak ditetapkan sebagai tersangka. Itu nasib 2 Warek tersebut seperti apa? Terus mendalami pernyataan tadi Pak Taufik, yang 245 kuota itu yang dikuotakan kan ada 73, itu untuk penerimaan mahasiswa baru 2026 saja atau sama yang 2025? Yang terakhir mungkin jalur mandiri ini berarti jadi ladang korupsi. Nah dari KPK, dari aspek pencegahannya mungkin apakah PTN itu lebih baik tidak perlu membuka jalur mandiri gitu, karena kan lumayan kan satu kursinya saja itu harganya 650 juta. Dan satu lagi, ini tadi kan ada yang klaster yang pengepul ini, ada tawar menawar gitu ya. Ini tuh bagaimana sih si pengepul ini tuh menjualkan kursi itu, terus proses tawar menawarnya seperti apa yang sudah ditemukan oleh KPK? Terima kasih. Terima kasih Mas Rio, ada 4 pertanyaan. Silakan Mas Yudi. Selamat malam Mas Budi, Mas Taufik.
Satu aja Mas, ini dari ketiga klaster ini yang sebenarnya unsur pemerasannya di mana? Ini kan ada tawar-menawar, ada jangan minta di awal, kalau dikasih terima. Terus yang pertama kan uangnya dibalikin, berarti udah ada kesepakatan di antara mereka. Kenapa nggak dikenakan pasal suap yang juga menjerat pemberi suapnya yang merupakan orang tuanya para mahasiswa itu? Terima kasih. Terima kasih. Unsur 12E ada di klaster yang mana begitu ya, Mas Yudya? Tuntut poin. Terima kasih. Baik, silakan Pak Didik. Yang ke Mas Wahyu dulu untuk hasil lulusan begitu ya. Tadi sudah menjadi dokter. Tapi begini, untuk itu tadi kita bukan masuk ranah ke dari sisi akademiknya gitu, karena memang itu menjadi domain murni universitas atau Kementerian Pendidikan Tinggi dalam hal ini. Jadi kami tidak fokus ke sisi akademik karena memang itu bukan bidang kami, tetapi yang menjadi perhatian ketika ada informasi tadi ada demo, ada kenaikan UKT, tentu itu menjadi bahan informasi yang akan dikembangkan di penyidikan. Karena memang kami juga mendapatkan bahan ketika melakukan penyelidikan itu kan tentunya ada informasi-informasi profil para pihak gitu. Nah, ini sudah kami lakukan tadi karena ini penyelidikan, masih surveillance, interview segala macam, dan itu juga menjadi nanti tadi ada pengembangan ke arah TPPU. Karena ini kami duga ada banyak pengelolaan aset yang juga diurus oleh tadi, kalau teman-teman tadi mengikuti ada pihak-pihak swasta yang juga turut diamankan dan kita juga sudah jadikan tersangka begitu. Nah, ini ada indikasi yang seperti itu Mas Wahyu, tapi itu menjadi nanti materi penyidikan yang akan kita kembangkan di prosesnya. Tentunya nanti akan ada pengembangan ketika memang profil-profil itu tidak wajar gitu ya, sehingga itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kemudian ke Mas Rio, beberapa pihak yang turut diamankan memang kemudian tidak masuk di konstruksi perkara yang saat ini tentunya sudah dibahas oleh tim bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum dan sudah dilakukan gelar perkara dan ditetapkan hanya 6 orang ini yang masuk di konstruksi klaster pertama, kedua, dan ketiga tadi. Nah, pihak-pihak ini tentunya juga menjadi bahan yang juga akan dikembangkan nanti di proses penyidikannya seperti apa. Tetapi itu juga kenapa turut diamankan karena menjadi informasi dari keterangan satu pihak yang diamankan kemudian berkembang sehingga itu diamankan terlebih dahulu semua. Nah, apakah masuk konstruksi pertanggungjawaban pidana itu yang kemudian terjadi dinamika sehingga yang hanya ditetapkan ini ada 6 orang berdasarkan kecukupan alat buktinya begitu. Jadi yang lain tentunya menjadi pihak yang memberikan tambahan alat bukti artinya sebagai keterangan saksi. Kemudian yang kedua untuk 245 kota yang jalur mandiri tadi itu tahun 2026. Menjadi tahun 2026 dan terkonfirmasi ada 73 yang kemudian ditransaksikan perhitungannya untuk dikuotakan yang akan ditransaksikan penerimaan uang. Nah, seperti apa jalur mandiri itu tadi ada modus-modusnya, tawar-menawarnya. Ini ada di klaster yang ketiga memang itu sangat kental begitu karena memang si ES ini selaku kepala bagian akademik juga merupakan anggota panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi yang bersangkutan memang orang kepercayaan saudara ISO selaku rektor yang kemudian untuk transaksi atau negosiasi terkait pungutan-pungutan kepada calon mahasiswa baru yang melalui ketua, yang melalui orang tua, dan melalui guru ini juga dilakukan oleh saudara IS. Nah, biasanya kalau yang kami sudah dapatkan sementara begitu ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinir oleh
seorang guru begitu. Nah, ini guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di BBE-nya dengan saudara ES yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada 500 sampai yang paling tinggi itu 500 sampai yang paling rendah itu ada 50 juta untuk per kepala gitu. Nah, tentunya untuk jalur mandiri ini memang betul tadi disampaikan ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi begitu. Nah, tentu kami nanti akan berkoordinasi dengan Direktorat atau Kedeputian Pencegahan karena memang bagian yang berbeda di kami Deputi Penindakan. Tapi pasti program tadi penindakan pasca pencegahan pasca penindakan itu akan kami jalankan. Nah, tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses penyidikan yang sedang kami jalani itu yang akan disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan atau bahkan tadi kalau secara frontalnya begitu yang disampaikan Bang Mario dihapus gitu jalur mandirinya. Itu kewenangan memang ada di kementerian terkait maupun universitas. Tapi yang kami pahami memang ada. Karena sekarang kan kalau tidak salah universitas itu menjadi BLU ya, tersendiri yang memang baik dari sisi penganggarannya pun juga bisa mengatur sendiri gitu. Ini tentu akan juga jadi analisa oleh tim di pencegahan. Itu ya Mas Rio. Kemudian yang terakhir dari Mas Yudi untuk unsur pemerasan, tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi. Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang punya kewenangan penuh gitu. Ini kan bisa muncul abuse of power. Nah, abuse power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke universitas unsur itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu. Nah, untuk klaster yang pertama, kenapa kita konstruksikan sebagai pemerasan? Karena terbukti kemudian dari pihak orang tua itu tidak terlalu ada upaya yang kuat begitu untuk bisa selevel dengan kewenangan dari yang punya otoritas terkait dengan di sistem penerimaannya, sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh rektor gitu di universitas yang tersebut di Unsud gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Mas Yudi untuk ya, kalau yang dikasih aja itu MYN di klaster yang kedua. Di klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratif. Karena kalau hanya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien atau dalam hal ini mahasiswa baru atau orang tua merasa anaknya sudah lulus mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi mahasiswanya, dari orang tuanya hanya mengucapkan ucapan terima kasih. Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi khusus kepada yang klaster kedua dan ketiga. Karena memang tidak ada unsur atau pemufakatan jahat terkait kesepakatan apakah ini bisa dilakukan
upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke unsur. Jadi memang hanya ada pungutan, kemudian ketika itu dinyatakan lulus, kemudian pihak orang tua ini memberikan ucapan terima kasih ya dalam bentuk uang tadi. Tetapi kami pastikan rekan-rekan bahwa sangat ada kemungkinan peluang-peluang dari proses penyidikan yang berjalan nanti ke depan untuk ada penambahan-penambahan pasal yang berlapis tadi seperti pasal TPPU, kemudian itu kan masih sangat terbuka. Gitu Mas Yudi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Sudah cukup? Ada lagi? Oke, baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis, terima kasih Pak Dirdik. Demikian untuk konferensi pers pada malam hari ini terkait dengan kegiatan penyelidikan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sekali lagi terima kasih Pak Dirdik dan rekan-rekan jurnalis, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.